lontar itu sebenarnya kita tidak anti lontar, itu kan landasan suara atma itu adalah suara Tuhan. Jadi suara batin kalau kita belajar filsafat bisa diminta supaya seperti penjelasan ilmiah lah misalnya tentang cara ngaben, landasan sastranya apa, landasan sastra itu ada landasan moral, apa, nah itu landasan operasional. Jadi lontar itu sebenarnya kita tidak anti lontar, itu kan landasan operasional itu. Kalau ngaben misalnya, kalau menurut hemat saya itu landasan sastranya itu salah satunya misalnya Ayurveda 40-15, Wajur dan Lambas Mandam dan seterusnya, kan itu landasan sastranya itu. Dikutip oleh Hayat itu oleh Dr. Somir di 108 Mutiara Weda itu tentang ngaben. Doa itu kan mengandung makna bahwa semoga yangatmu pada saat mati itu semoga yangatmu ingat pada aksara suci Om. Yang kedua ingat pada karma pada waktu hidup. Yang ketiga semoga yangatmu sadar bahwa yang hancur menjadi abu adalah badan jasmani. Sedangkan yang abu langgeng setate. Karena ketika kematian tiba itu kan ibarat mengganti baju yang sudah usang dengan baju yang baru. Itu di Pegawai itu bab 12 kalau tidak salah pasalnya 22. Landasan sastra lagi misalnya pengabenan Pandu, pengabenan Bisma itu. Lalu landasan moral itu kan kenapa wajib hukumnya Nyai Fitriani itu karena punya hutang kepada leluhur atau orang tua. Itu landasan moral. Nanti landasan operasional inilah lalu lontar-lontar itu. Teknis itu. Kalau di sastra, landasan sastra kan tidak ada bagaimana membuat orang, tidak ada Dios Kamaligi dan sebagainya itu, tidak ada itu. Tapi nanti semua itu diacu dari atas ini. Dari Seruti, Semerti, Sila, Acara, Atmatusti, itu kan sumber dharma itu. Ya. Cuma menurut emak saya sering Atmatusti itu terlalu digampangkan itu. Atmatusti itu kan hanya dimakai, ini penting ngawenang lege, kan itu. Padahal ngawenang irangin lege pribadi tapi merugikan orang lain bukan Atmatusti sebenarnya. Kalau dari si pengertian kata secara rapiah, atma itu ya atma, tusti itu kan tuste bahagia. Jadi yang dimaksud dengan atma tusti itu sebenarnya gerakan daripada trikaya yang mendukung atma itu untuk kembali menyatu dengan Brahman, itu atma tusti. Karena suara atma itu adalah suara Tuhan. Jadi suara batin kalau kita belajar filsafat moral kan ada suara batin itu. Itu kebenaran. Orang yang paling jahat pun tetap dia tahu baik dan buruk, benar dan salah. Cuma ditekan gitu. Jadi misalnya jero rumah duduk dompet, utang apa ini? Langsung masuk dompet ini tuah misi pis hanya selai hati. Ya ini juang ya ini apa yang beli yang lengis gitu saya. Tapi ini depan mana gitu, sehingga kan ambil juang dan gitu. Padahal tahu dia benar salah gitu. Itu suara batin, itu suara Tuhan. Karena suara atma itu selalu mengajarkan manusia untuk ke jalan yang dharma gitu. Jangan sampai kalau di Mahabharata itu kan jangan sampai tradisi membutakan dharma atau kebenaran gitu. Contoh yang dimaksud dengan tradisi membutakan kebenaran. Pada waktu judi di Korawu. Kenapa Drona, Pendeta Agung, Bisma, Pendeta Agung, diam? Karena itu mempertahankan tradisi, padahal itu dari segi sastra, dari segi benar, dan nyata salah. Tidak ada sastra yang membenarkan judi. Gitu. Tapi karena tradisi raja-raja itu mengadakan judi, sehingga kebenaran itu dibutakan oleh tradisi ini, padahal tradisi itu salah. Ini harus dicermati sebenarnya. Harusnya kebenaran ya yang mencerdaskan tradisi. Itu mestinya. Jangan sampai tradisi membutakan. Makanya begitu
Bisma memberikan khotbah tentang kebenaran, tentang kedermawanan kepada Korawa dan Pandawa kan diprotes oleh Drupadi. Kakyang kok baru berbicara tentang Dharma. Perang sudah hampir selesai. Kenapa pada saat saya ditelanjangi oleh Dursasana, Kakyang ada di sana, diam 1000 bahasa. Di mana taruh Dharma Kakyang? Betul, cucu. Yang perlu cucu tahu adalah kenapa Kakyang diam. Ini yang perlu cucu tahu. Kebenaran ada pada Kakyang. Tapi kenapa Kakyang diam? Karena ditutup oleh kesalahan oleh dosa itu. Karena Kakyang tinggal di Korawa, apa yang Kakyang nikmati, makan, minum itu adalah hasil kerja Kakyang itu. Itu yang menutup kebenaran yang ada pada Kakyang sehingga diam. Sekarang semua kekotoran itu sudah keluar dengan darah yang mengalir dari tubuh Kakyang setelah kena panah Arjuna dan Sikandi. Kemudian dibersihkan oleh Arjuna dengan menancapkan panahnya di tanah. Barulah kebenaran itu. Makanya baru Kakyang menyampaikan hal itu. Itu ya. Nah, kalau simak dari cerita itu sebenarnya kita ini tidak cukup hanya memilih bahan makanan saja, tapi memilih bahan makanan, bagaimana cara memperoleh, termasuk cara menghidangkan, harus dengan dharma. Karena makanan yang diperoleh dengan cara adharma, kemudian dihidangkan dengan cara adharma, sudah dengan kemarahan, akan memberikan vibrasi kepada orang yang makan makanan itu. Makanya lah Purnam gitu misalnya sambil pasang gedeg masak kerabang kremeng gitu, jadi kemarahan itu kan memberikan vibrasi kepada kotoran itu. Yang dia sing karena gedeg basahnya kan lungan diraga nyuangin, main saya mau masak dia masak paksa kena vibrasi kotoran itu. Oleh karena itu jangan salahkan nanti kalau suami-suami tidak mau di rumah kan gitu, karena itu yang menyebabkan kita sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya itu. Nah, terus masih ide waktu Pariman itu kan takutnya Pariman Sunyi, jadi benar nanti kita. Kalau pemahaman tiang ini, tipe penembak itu tidak ide Sunyi tidak ngaku, tapi dicari oleh anak yang sulung di tempat yang angker sendiri. Itu menunjukkan bakti seorang anak kepada leluhurnya. Bukan ngaku, tapi di sisi lain ada sulingnya yang ngarge, mengatakan ngarge titel penembak. Berapa ada titel penembak? Apa ada titel penembak yang lain? Itu saya tanyakan. Kan ide panitia di menurut versi Mahu berarti ini benar. Jadi bukan ngarge sebenarnya. Kemudian istilah yang salah juga sering digunakan oleh masyarakat. Manah tuya nih benar istilahnya manah, bukan manah tirta. Manah tuya itu ngalih bahan mentah, ngalih badan mentah, lakar ide ngarge panggadi tirta. Jadi manah tuya nih, tuya itu kan panggadi tirta dimandrai gitu. Itu beda, sering di istilahnya keliru aja maksudnya. Itu jangan manah tirta gitu. Mana itu kan gue ide sulingnya kan malah jadi praktek ini kan sering sulingi bareng sini ngaku panah kayak di nakai medeng gitu. Gitu, udah ngaku mana gitu. Sing mana tuh ane maksud yang mana tuh itu ngalih tuh ning itulah di beji atau di Capuan gitu, di Pembutan gitu ya. Itu dipakai bahan mentah. Atau cara anak ngalih daun dingin yang udah bahan sekah itu kan nah nih ngelah pipis tengah-tengah mesti ngabogong katakan kayu putih ya. Sebenarnya warin keranjang tadi gitu nanti barang don-donan nyana suhu peragan mare pasupatinya kan ide kan gitu. Masih banyak yang perlu di makanya sering istilah anak nyekah itu kan ada ngangon istilah munggah daun dingin.
Jadi nyekah, mali dia, Ukur. memukur, ngeluar itu patuh sebenarnya barang itu. Hanya Banten yang membedakan. Iya. Memukul itu kan berasal dari kata bukur. Bu itu hanya alam, kur itu kependekan dari urdah atas artinya. Pacaran memukul itu pacaran menuju alam atas gitu. Makanya dia Nabi ini Acarya Yonanda kan anaki Mpainggop itu kan orang mengubahkan gitu. Jadi Mpainggop cuma secara umum koden tatua istilahnya Mpainggop itu nu dibedakan ada padahal Mpainggop itu sementara ini menurut beli pemahaman masyarakat mari ngingkupan ane lama ane aben ipidan ya ane baru gitu. Ya, padahal nih Mpainggop itu maknanya menyatukan Atman dengan Brahman kamu ini. Marilah cocok jadi harus yang sih moksatam jaga dita ya si danamanto ngegul. Aman sing cocok kamu pilih harus kan gitu. Jadi yang istilah katanya kan nilepati atau atmo partiste gitu, menstanakan atma. Ini masyarakat sering dibedakan. Dari bidan dia ada dosen bahasa Jepang dan uliksa ada, Pak apa namanya tombol luar gitu ya. Itu pelih benda maci gitu, luar sebenarnya pengawak sekai itu maksudnya. Kalau luar aman sokasi ya nih gitu buatnya itu ketenan itu ada luar ada nih gitu. Ini tombol luar gitu. Jadi pengawak sekah tuh yang anak ini gitu. Anda salah baca itu. Gitu. Itu takonan yang dari pendahulu itu. Aku tombol luar tuh Pak gitu. Itu kan bahasa luar sadar gitu. Jadi tingkatan itu ada pajak ditingkatkan pada waktu meluar itulah dianggap terakhir. Dari ini urusan ya biar Pak ada takonan izin nah tadi tiang di jalan gitu. Kini nih Kurnani Buprakat kayak Banten lakar Nyaraswati. Adi ini ngalahin gitu. Kenang tuh gitu. Gue koren kini dinilah keluasan Hindu pang sing pocol ngai Banten apa gaya ini baca cepat tuh Prakatan. Di Bali itu di Hindu itu ada kematian itu ada dua macam kita. Mati menurut aku begitu atma meninggalkan jasad meninggalkan badan mati lagi. Lamun anak lakan nyemak sebel punya mulai kita. Itu mati menurut aku. Tapi mati kalau menurut agama beda itu kita. Aman mati menurut agama sebusur ngayuang tuh bolakan ngulung kan bisa matian ke surya. Itu baru dinya konen mati itu sebenarnya di bengulung lakar ngeringkas negol dong kan misi mati yang ke surya itu menyatakan ngaturan kan beliau sebagai saksi bahwa yang bersangkutan mau mati di Bali apang pendek yo ngomongnya pang sengyu mesatwe nyirepang orang gitu itu jawab anak penjelasan blog dong gitu Nirpang pasal yu yang irage ane kini jelas penjelasannya mati ada dua macam gitu. Jadi sehingga jadi melakukan mani lakukan nyanyi panak mebas apa gitu jalanan tuh jadi patut di rumah sakit kepin mau mayati di kamar mayat. Sing kenapa dengan nang punjung benak plus kan ya bukan gitu. Nah plus sama tuh. Tapi yang menanam bengong kau hanya main tuh nak bisu akhirnya Bukarwan mati orang pulas kan gitulah karena bandakannya gitu. Sing ora karo munduk kan anak gitu gitu. Mana mengkung gitu. Kewa ngajaan gitu. Bisa lewat Ini surat tadi lewat gitu. Ada yang itu caranya gitu. Oh nggih makasih gitu. Pangsing ini juga tuh cara lebih kan di kenyange apa dana diktinnya lagi kan masyarakatnya mendapat Pak niki si A niki bukan masuk Islam gitu. Tapi mare
petunangan aja ngaben. Aman ngaben itu kan hanya orang Hindu nih tadi yang pasal pengabenan. Tawang Sudiwadani malu gitu. Bandel menyenaku Sudiwadani kan misi macam-macam serada. Mungkin aku mati yang macam serada Pak ya karena ya bandel saya. Terus ketemu peniki Pak gitu. Yang di desang perannya ada nak metakon, nak nakonin, sing yang jawab pasti petakon bang jawab, ya nak perannya gitu. Tiang sing nak perannya nih, tiang nak belok gitu. Kalau tiang nulan pada laksanaan sang perannya, jadi tiang akan nyoba metakon ya Pak. Sing kejawab petakon Pak itu, uli jawaban tiangnya Pak akan jawaban gitu. Malah gitu. Bapak dia nempukin anak meselawang gitu, sesain gitu. Menyenang ngetok ada kelabang itu, tok gitu. Nikah nih ninggal dengan ini kayak tuang subur gitu, kaman jawaban gitu. Berarti dia ngomong macam-macam serat dan ninggal adegan gitu. Kayak tuang deh gitu. Ada yang serini lah dalam di beratan tuh. Yang ada nak nakon nasi ngalih kiji jawaban. Jalan mulu di takon anak itu deh, kita nak itu gitu. Kiji ngalih jawab. Ini kemarin kan ada kejadian gitu kan, orang asing di Cilokolo, orang asing meninggal. Tadi desanya itu kalian ada, tidak tahu tuh apa motifnya dia itu. Katanya keluarganya orang asing itu apa nganaki mati, ini orang asing ini matinya di sini kemudian diabenkan. Kemudian kalau ngaben itu kan upacara umat Hindu ini. Yang bersangkutan mungkin bukan agama Hindu ya, jadi perlu diproses Sudiwadani. Cuman dalam pengajuan administrasinya itu ngenah nih, ada pembohongan gitu. Jadi jelas, jadi pernyataan Sudiwadani ane neken ane mati gitu. Kan sih mungkin mati neken gitu. Kan saya mungkin tinggal ada artinya dari pihak keluarga siapa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini. Itu bukan gitu. Itu bukan itu. Ini bising benar nih. Dia berlanjut ini. Artinya gini, kita sebagai urusan orang asing, termasuk juga mayat orang asing gitu. Karena mereka sudah punya budaya sendiri, banggut itu kengker Pak, punya kremasi dan lain sebagainya. Ini urusan lagu mati kayaknya manipuan. Takutnya khawatirnya kan terjadi sesuatu kan karena ada warisan gitu loh. Ada sesuatu yang ingin dapatkan tuh asupannya nih. Langsung gitu. Jadi biarkanlah mereka itu mau dikremasi di mana, kremasi boleh saja. Kan tidak mesti harus dengan upacara agama Hindu. Boleh ada dikremasi dibakar apa abunya. Jadi yang Kristen kan lo makar masih begini. Ya, silakan aja deh. Sangat mati apalagi bu nyata-nyata ini secara administrasi pembohongan ya kan. Kalau nggak sih mati, ngenah gitu deh ini bu. Anak ceritanya namun Sudiwadani yang belum cocok umur. Kalau orang membuat tempat suci itu kan mulai dari ngerwa, merubah status tanah, sudah itu nyukat karang, nasarin, kemudian mako, kulit, udah itu maspasin, baru aturan feodalan. Nanti kalau tempat itu tidak digunakan itu ada proses lagi, ada upacara ini dituntun dengan daksini lingge, tempat itu diperline oleh sang sulingi atau menggunakan titik sulingi. Baru sudah kosong, baru itu. Kalau sudah kosong dia akan jadi barang benda biasa, yang batu ya batu. Itu pun kalau di Hindu itu punya etika juga, kalau karena bekas sulingi, bila perlu anyude, bakare, isi Banten, anyude ke segara itu etikanya gitu. Tidak sebagai barang biasa, itu bedanya. Bagaimana saksi apa tetap saya orang, kalau saya berikan kesaksian sekarang ini besok lagi kan tidak aja ilmu saya kan. Orang saya berikan kesaksian kebenaran bukan cari yang pembenar saya kan. Tetap saya gitu. Soal pengacaranya enggak ya yakin silakan bertanya cari saksi yang lain gitu. Bahwa Hindu dong alih panggilan bayaran kan. Wah Hindu dong berpikir perlu ya kan. Itu udah tahun 19